Perkenalkan, nama saya Anau Wulandari dengan NIM T20191176. Di sini saya mewakili kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi di sini artinya menilai. Evaluasi adalah alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap pendidikan yang telah diberikan. Evaluasi pendidikan Islam sendiri adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Program evaluasi ini diterapkan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tujuan dan manfaat evaluasi pembelajaran di sini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, untuk melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang disajikan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Sedangkan manfaat evaluasi adalah pertama, untuk memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan oleh guru. Yang kedua, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Selanjutnya yaitu tentang fungsi evaluasi pembelajaran PAI. Fungsi evaluasi pembelajaran PAI yang pertama, mengetahui kesanggupan anak sehingga anak itu dapat dibantu memilih jurusan sekolah atau jabatan yang sesuai dengan bakatnya. Yang kedua, mengetahui manakah itu mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Yang ketiga, menunjukkan kekurangan dan kelemahan murid-murid sehingga mereka dapat diberi bantuan yang khusus untuk mengatasi kekurangan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang prinsip evaluasi pembelajaran PAI. Prinsip di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu prinsip dasar evaluasi yang biasanya diistilahkan dengan prinsip idealisme dari evaluasi. Dan yang kedua adalah prinsip pelaksanaan evaluasi. Prinsip dasar evaluasi mencakup ke dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu evaluasi adalah alat komunikasi. Yang kedua, evaluasi untuk membantu anak-anak dalam mencakup perkembangan semaksimal mungkin. Yang ketiga, evaluasi terhadap anak tidak hanya dibandingkan dengan nilai anak itu sendiri pada hasil-hasil sebelumnya, akan tetapi juga dibandingkan dengan kelompoknya. Dan yang terakhir, dalam mengadakan evaluasi, seharusnya mempergunakan berbagai macam alat atau cara-cara evaluasi dengan segala variasinya. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip pelaksanaan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip berkesinambungan. Prinsip ini merupakan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara terus-menerus. Yang kedua adalah prinsip menyeluruh. Prinsip ini adalah melakukan evaluasi haruslah melihat keseluruhan dari aspek berpikir, aspek nilai atau sikap maupun aspek keterampilan yang ada pada masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas di sini mengevaluasi berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bersifat emosional dan irasional. Dan yang terakhir adalah prinsip validitas. Artinya, evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian hot dan loud. Hot di sini atau disebut higher order thinking skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan sedangkan loud adalah keterampilan berpikir tingkat rendah. Pada ranah kognitif yang difokuskan untuk menciptakan hot dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu pertama, analyzing
atau kemampuan guru untuk mengurai suatu pokok materi PAI menjadi sub-sub materi yang lebih kompleks. Yang kedua, evaluasi, yaitu kemampuan menentukan secara kualitas dan kuantitas tata nilai materi pembelajaran PAI sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah creating atau menciptakan pola baru yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.